Oke, cek cek. Nah, selamat pagi teman-teman. Boleh silakan on cam ya kalau sudah ready. Oke, udah gabung semua ya. Oke, selamat pagi teman-teman. Cinta, Arya, boleh silakan on cam kalau memungkinkan. Oke, gimana kabarnya hari ini teman-teman? Baik semuanya? Baik. Oke, Arya nanti kalau sudah ready boleh silakan on cam ya. Kalau memungkinkan, kalau enggak juga nggak masalah. Nggak apa-apa. Oke, teman-teman. Ini berarti, oke, nah Arya bisa ya. Arya gimana kabarnya sudah membaik? Kemarin sakit ya terakhir ya minggu lalu. Sudah membaik? Oke. Oke, aku cek dulu ya, kakak cek dulu. Berarti kemarin kan ya nggak masuk Arya aja ya. Mm-mm. Arya belum masuk kemarin. Oke, nah hari ini kan masih kelanjutan ya teman-teman ya. Dari minggu lalu itu kita masuk ke modul baru ya Arya ya. Minggu lalu kita ada masuk ke modul 6 yaitu teknik prompting lanjutan atau tingkat lanjut dari penyempurnaan modal. Nah, kemarin Sinta sama Vincent itu belajar tentang 4 jenis prompting. Jadi di modul 6 ya, ini tuh lebih banyak kita mencari tahu dan juga explore tentang tipe-tipe atau jenis-jenis prompting yang kita gunakan di ChatGPT kayak gitu. Jadi untuk praktikumnya atau prakteknya ini akan lebih sedikit dibandingkan kayak yang di modul-modul sebelumnya. Kalau modul sebelumnya kan di video lalu di gambar suara gitu tuh kita lebih banyak ke apa namanya? Lebih banyak ke praktek pembuatannya atau mengenerate-nya. Sedangkan kalau di sini di modul 6 ini lebih ke eh, teman-teman tuh ekspor bagaimana cara ngeprom aja gitu. Jadi kita bakal lebih banyak menggunakan ChatGPT-nya. Jadi meskipun teknik promnya hampir sama ya, tapi penggunaannya itu akan jauh berbeda. Jadi kemarin kalau kakak sampaikan ke Vincent sama Sinta tuh eh, jenis-jenis prompting tuh akan lebih berguna dan akan lebih kelihatan perbedaannya ketika teman-teman nanti udah ini ya lebih serius menggunakannya misalkan besok di jenjang perkuliahan lalu digunakan untuk mengerjakan apa ya namanya ya praktikum-praktikum misalkan. Nah, seperti itu nanti lebih kelihatan tuh eh, output dari ChatGPT yang diberikan dan juga biasanya kita gunakan sehari-hari. Kalau sekarang kan udah tuh kita sekali tembak atau sekali tanya tuh dia bakal jawabnya seperti ini. Nah, mungkin kalau di perkuliahan nanti akan lebih banyak ragamnya ya atau ketika kita meminta sesuatu belum tentu hasil yang ChatGPT kasih itu sesuai sama apa yang kita minta. Makanya di sini nanti teman-teman di modul 6 tuh bakal lebih banyak apa ya lebih banyak cari tahu tuh apa sih tipe-tipe prompting tuh dan juga apa aja yang bisa menunjang atau apa aja yang bisa memperbaiki atau memperbagus hasil dari prompting itu sendiri gitu ya. Jadi nanti kakak akan jelaskan lagi untuk jenis-jenis promptingnya. Nanti misalkan Arya kan masih belum tahu ya kemarin kan kita belajar 4 tuh. Misalkan nanti Arya masih bingung, gak apa-apa, tanya aja ke kakak nggak masalah. Jadi awal nanti tetap kakak kasih tahu dulu, kakak jelasin dulu secara singkat untuk keempat teknik prompting yang kita pelajarin kemarin antara Vincent sama Sinta. Semoga kalau untuk Vincent sama Sinta masih inget ya untuk 4 jenis prompting itu sendiri. Gitu ya. Jadi hari ini nanti di listen 20 ya teman-teman ya. Kita masuk ke listen 20. Di listen 19 kemarin kita masih basically tentang 4 prompting itu. Teman-teman kemarin cari tahu tuh antara penggunaan dari keempat prompting itu. Nah, kalau hari ini di lesson 20 ya, teman-teman menerapkan. Jadi kemarin kan kita berarti baru teorinya ya. Teorinya sama perbedaannya seperti apa. Nah, kalau di lesson 20 nanti udah masuk ke penerapannya. Jadi teman-teman nanti ada case atau ada beberapa soal nih. Ada soal. Nah, POV-nya teman-teman sudah dijelaskan di situ. Seperti apa case-nya, seperti apa pemecahan masalah yang diharapkan. Nah, teman-teman nanti belajar prompting-nya. Jadi buat prompt di antara 4 pilihan atau 4 jenis tadi. Jadi teman-teman di dikasih nih satu case ya. Nah, nanti
ini tuh cocoknya pakai prom yang apa, atau ini cocoknya masuknya pakai penggunaannya prom yang mana. Nah, nanti teman-teman silakan dianalisis dulu pertama cocoknya ini pakai prompting yang mana. Kedua, teman-teman nanti buat promnya. Buat promnya, kalau misalkan pakai view shoot, kemarin ada 4 jenis ya. Ada zero shoot, ada one shoot, view shoot, sama COT atau chain of thought. Nah, nanti teman-teman analisis tuh. Kayaknya penggunanya lebih cocok ke ini deh, cenderung ke ini deh. Nah, nanti teman-teman tinggal prompting tuh. Nah, apakah hasilnya akan lebih sesuai atau enggak? Nah, gitu. Jadi nanti teman-teman masih berkecimpung atau masih main-main ya pakai yang Google Docs kemarin. Kalau yang ini nanti sudah tersedia untuk soal-soalnya, teman-teman tinggal ekspor ada aja di ChatGPT. Apakah teman-teman ini misalkan, oh kayaknya cocok deh pakai few shoot atau cocok deh pakai one shoot. Nah, ketika dikasih jawabannya masih kurang sesuai, berarti mungkin promptingnya yang belum sesuai, gitu ya. Oke, jadi ke hari ini kita lebih fokus ke penerapan 4 jenis prompting kemarin ya. Untuk kakak ingatkan lagi, 4 jenis prompting ada 4 ya tadi ya. Ada 4. Yang pertama ada zero shoot. Zero shoot itu paling ringkas, paling sedikit ya. Jadi kita melontarkan satu pertanyaan, ChatGPT atau AI ini nanti akan langsung memberikan umpan balik atau memberikan jawabannya. Nah, untuk tipe yang kedua itu ada yang namanya one shoot. Kalau one shoot, kemarin ketika kita melontarkan satu pertanyaan, itu kita kasih contoh dulu satu. Jadi, ada pertanyaan apa yang kita minta, kita kasih contohnya satu dulu buat pedomannya ya, atau buat referensi dia. Nah, nanti hasil yang dia kasih, apakah sesuai, itu. Yang ketiga jenisnya, yaitu ada view shoot. Kalau view shoot itu ada beberapa contohnya, nggak cuma satu. Jadi teman-teman kasih beberapa contoh, ini lebih cocok ke sentimen analisis atau ke misalkan teman-teman kemarin komentar ya, misalkan ibu melontarkan suatu pertanyaan atau melontarkan satu pernyataan, nah ini lebih cocok kemana? Ibu sedang marah atau ibu sedang tidak marah gitu kan? Nah itu kita memerlukan beberapa contoh, itu view shoot. Sedangkan untuk yang terakhir jenisnya yaitu ada chain of talk. Ya, ingat kalau chain of thought itu dia lebih ke langkah-langkah matematika atau apa ya penjabaran ya ketika teman-teman perlu nih mendapatkan jawaban yang kayak runtut banget nih atau per langkah-langkah. Nah, itu pakainya chain of thought gitu ya. Nah, itu untuk awalan aja. Nanti kakak jelasin lagi. Kalau Arya masih bingung juga ya. Teman-teman yang lain lupa juga boleh. Nanti kakak jelasin lagi. Kita masuk dulu nih ke materi ya teman-teman ya. Di modul 6 pembelajaran kedua atau di lesson 20 nih, kita ada penerapan teknik prompting tingkat lanjut. Jadi penerapan dari 4 jenis prompting tadi yang kakak sebutkan. Nah, kalau kemarin yang kakak sebutkan tadi ada one shoot, few shoot, sign of talk, dan juga ada zero shoot ya. Nah, apakah algoritma untuk menulis prompt berdasarkan teknik one shoot itu sesuai atau enggak? Nah, itu nanti akan tergantung sama case-nya ya atau tergantung apa yang kita kerjakan gitu kan ya. Nah, kalau misalkan pakai one shoot, ingat one shoot berarti menggunakan satu contoh. Ketika kita melontarkan satu pertanyaan, nah kita kasih contoh, baru kita tanya lagi. Gitu, baru dia ngasih jawabannya. Itu untuk one shoot. Nah, kapan kiranya one shoot itu perlu? One shoot itu perlu ketika teman-teman perlu format jawaban yang jelas, cepat, tapi nggak ini lebih tingkatannya tuh lebih kompleks dibandingkan zero shoot. Misalkan kalau teman-teman zero shoot kan cuma satu kali ya. Nah, itu hasilnya kurang jelas. Nah, berarti one shoot cocok nih diterapkan di promptingnya teman-teman atau perbaikan promptingnya karena one shoot kita kasih contoh satu. Itu. Jadi ketika teman-teman pakai zero shoot itu nggak jelas ya jawabannya ya atau kurang spesifik, teman-teman baru pakai yang one shoot karena lebih cenderung cocok karena dia kompleks tapi cepat gitu, nggak terlalu lama. Nah, itu one shoot. Lalu kapan kalau kita pakai view shoot gitu ya? Perbedaannya apa sama one shoot? Kalau view shoot tentunya eh, contohnya aja beda ya. Contohnya nggak cuma satu, lebih dari satu. Nah, konteksnya dia lebih better atau lebih baik daripada one shoot karena contoh yang kita berikan sama ekspektasi apa yang teman-teman perlukan itu akan jauh lebih cenderung jelas ya karena ekspektasinya seperti ini. Nah, jawabannya mintanya juga seperti itu gitu. Nah, itu untuk teknik few shoot. Sedangkan yang terakhir, chain of thought, dia cocoknya untuk tugas-tugas yang kompleks. Seperti yang kakak bilang tadi, ketika teman-teman perlu nih
jawaban yang langkah demi langkah, langkah satu sampai langkah terakhir. Misalkan soal matematika ya, teman-teman perlu nih jabarkan jawabannya dari awal gitu. Berarti cocoknya pakai sign of thought karena dia akan memberikan jawabannya itu langkah demi langkah atau ada proses refleksinya, ada proses tahapannya gitu ya. Nah, ini untuk chain of thought. Jadi dia secara bertahap. Jadi ada permintaan, proses refleksi atau dia ini menganalisis logika dulu, rangkaian langkah demi langkahnya, baru kita tanya lagi, baru dia kasih jawaban. Itu untuk chain of thought gitu ya. Nah, nanti untuk soal-soalnya seperti apa di pertemuan 20 ya, soal-soalnya, nah nanti dia lebih ke penerapannya. Jadi nanti teman-teman pilih teknik prompting mana yang harus dipilih ketika ada satu case gitu ya. Nah, ketika disuruh membandingkan nih, prompting mana yang harus dipilih antara keempat tadi, teman-teman lihat dulu kompleksitasnya dari sebuah tugasnya atau case-nya itu seberapa kompleks dan juga jawaban yang dibutuhkan tuh apakah singkat atau enggak gitu ya. Walaupun kita pakai view shoot, kan beberapa contoh tuh. Tapi menurut kakak, jawabannya itu lebih cenderung singkat. Karena apa? Teman-teman misalkan kasih beberapa contoh ya. Nah, dari contoh itu, kayak kemarin sentimen analisis ya, teman-teman kasih misalkan, kalau ibu seperti ini, ibu marah. Kalau ibu melontarkan kalimat seperti ini, ibu baik-baik saja. Nah, nanti kan jawaban yang dia berikan cuman sebatas ibu sedang marah atau ibu sedang baik-baik saja. Nah, itu sebenarnya jawabannya ringkas, cuman ada beberapa tahapannya. Nah, itu pakainya view shoot ya, teman-teman ya. Gitu. Jadi nanti dilihat dulu kompleksitas dari jawabannya sama kompleksitas dari case-nya. Gitu ya. Baru teman-teman teman-teman tentukan pakai yang mana. Gitu. Yang pertama, kita coba dulu ya. Kalau pakai zero shoot. Nah, zero shoot itu langsung area. Jadi zero shoot tuh dia ketika kita butuh jawaban cepat sama misalkan teman-teman cuma melontarkan kasus yang tidak terlalu kompleks. Misalkan ini, tuliskan 5 fakta unik tentang luar angkasa. Nah, kita kan nggak perlu kasih contoh sama sekali ya. Berarti ya udah jawabannya yang kita minta, nanti dia akan memberikan 5 jawaban fakta tentang luar angkasa. Nah, itu satu kali tembak ya. Itu jadi pakainya zero shoot. Nah, misalkan apa saja genre musik yang populer? Nah, dia akan memberikan jawaban langsung tuh. Misalkan di akhir tahun 2025 musik yang paling populer genrenya ini. Nah, gitu. Jadi dia akan langsung memberikan jawabannya. Nah, itu untuk zero shoot ya. Kasusnya dia lebih ringkas atau lebih cepat untuk zero shoot. Sedangkan one shoot dia agak sedikit lebih kompleks dibandingkan zero shoot, tapi cuman perbedaannya di contoh aja. Jadi misalkan nih, ada satu prompt teman-teman. Prompt awalnya cuman gini, tuliskan deskripsi film. Nah, misalkan teman-teman lontarkan seperti itu, tuliskan deskripsi film. Nah, belum tentu yang ChatGPT berikan jawabannya itu sesuai sama apa yang kita minta atau ekspektasi kita. Nah, teman-teman kasih perbaikan misalkan ya, tuliskan perbaikan di sini. Dari cuman tuliskan deskripsi film, teman-teman kasih perbaikan promptingnya, tuliskan deskripsi singkat tentang sebuah film seolah-olah itu adalah sebuah ulasan. Contoh film Inception gitu ya. Nah, nanti jawaban yang ChatGPT berikan juga lebih spesifik ya, karena memang teman-teman kasih contoh filmnya Inception di sini. Nah, juga kasih kalimat ini, seolah-olah itu adalah sebuah ulasan. Nah, nanti dia juga kasih jawabannya seolah-olah itu ulasan. Nah, misalkan dari film Inception kita tahu bahwa bla 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 bla, gitu ya. Nah, nanti dia akan lebih spesifik. Oke, teman-teman izin sebentar. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Itu tadi kalau untuk one shoot. Jadi ada satu contoh dan ekspektasi jawabannya akan lebih sesuai. Nah, kalau yang ketiga nih, ada few shoot. Ya kan berarti contohnya beberapa contoh. Jadi ada lebih dari satu contoh. Nah, ini lebih cenderung dia kita berikan tugas dan dia mengikuti template-nya. Seperti kakak bilang tadi. Misalkan nih, prompt-nya, tentukan nada dari komentar yang diberikan. Nah,
seputar komentar-komentar ya teman-teman ya. Contoh satu, film ini luar biasa, berarti ulasannya positif. Lalu yang contoh kedua, film ini kurang bagus, saya tidak merekomendasikannya. Nah, berarti itu ulasan negatif. Nah, misalkan kita kasih contoh, kasih pertanyaan nih, kalau komentar saya seperti ini, masuknya gimana? Saya tidak tahu apakah saya menyukainya atau tidak. Nah, nanti dia akan menganalisis tuh antara positif atau negatif. Nah, dia kan jawabannya cukup simpel ya, positif atau negatif gitu doang. Nah, tapi memang itu lebih cenderung apa ya, sesuai karena kita kasih batasannya teman-teman. Jadi ada klasifikasi atau stilisasi dan pembuatan data terstruktur. Jadi dia eh, jawabannya itu akan lebih terstruktur karena dia hanya melihat dari contoh yang kita berikan gitu ya. Jadi analisis yang kita berikan gitu. Kalau yang terakhir, chain of thought itu dia membutuhkan logika dan juga perhitungan yang lebih kompleks. Misalkan kalau kemarin perhitungan matematika atau mungkin langkah-langkah membuat sesuatu, nah itu lebih cocok pakai chain of thought, gitu ya. Nah, contohnya di sini, kakak nggak bahas lebih lanjut ya kalau contohnya ya. Cuman ini, ingat-ingat pasti kalau chain of thought dia ada kata kuncinya, misalkan renungkan selangkah demi selangkah. Nah, atau berikan jawaban runtutnya. Atau berikan saya jawaban cara dari awal untuk menyelesaikannya. Nah, itu contoh dari chain of thought karena kita minta contoh-contoh atau minta jawaban yang runtut gitu ya. Nah, ini untuk decision tree-nya teman-teman atau pohon keputusannya, misalkan teman-teman teknik prompting mana yang harus dipilih. Nah, teman-teman lihat dulu tugasnya itu sederhana atau enggak. Misalkan enggak, ya berarti otomatis antara view shoot kalau enggak chain of thought gitu ya karena dia lebih kompleks. Kalau misalkan sederhana, ya udah berarti antara zero shoot atau one shoot. Nah, lihat lagi tuh ketika jawabannya itu sesuai format atau enggak. Kalau sesuai format berarti pakainya view shoot kayak yang tadi. Misalkan sentimen analisis ibu marah atau enggak. Lalu komentar positif atau negatif. Nah, itu berarti otomatis pakai view shoot dibandingkan zero shoot sama one shoot gitu ya. Lalu kalau misalkan teman-teman pakai penalaran dan juga logika antara view shoot, kalau nggak COT. Nah, teman-teman nanti analisis lagi apakah dia perlu kasih solusi atau enggak. Misalkan dia perlu kasih solusi atau runtutannya atau logika matematikanya berarti pakai COT. Sedangkan kalau enggak, teman-teman cukup pakai view shoot aja. Gitu ya. Jadi dianalisis keperluannya atau kebutuhannya. Jadi hari ini teman-teman mau ngapain aja? Pertama tentunya menganalisis ya metode prompting mana yang sesuai nanti ketika case sama latihan. Latih teman-teman untuk terbiasa ngeprom ya, ngeprom dari 4 jenis tadi. Gitu. Nah, nanti kita masuk teman-teman ada case, misalkan di sini ada satu case, teman-teman nanti analisis penggunaannya kompleksitasnya seperti apa, logikanya seperti apa. Nanti teman-teman tentukan teknik mana yang sesuai. Nah, misalkan kalau tadi case-nya antara one shoot atau few shoot nih. Nah, tapi nanti dipilih ketika dia lebih cenderung pakai one shoot karena kita kasih contoh ya udah nanti pakai one shoot aja gitu ya. Nah, itu untuk contoh-contohnya. Oke, lalu apa lagi? Kita lihat dulu. Kayaknya masih ada ini role prompting teman-teman. Nah, di sini dulu mengapa teman-teman perlu memperbaiki prompting. Nah, meskipun sudah menentukan nih pakai prompt A, B, C, D gitu ya. Nah, apakah perlu memperbaiki prompting dalam satu atau dua case perlu ya. Misalkan di sini nanti hasil yang dihasilkan tuh masih terlalu umum atau kurang spesifik, tidak sesuai sama audiens dan juga mungkin tidak praktis. Nah, itu teman-teman ketika bisa nggak sih diperbaiki lagi? Ya bisa-bisa aja, nggak ada yang membatasiin ya. Teman-teman kalau mau perbaiki lagi promnya juga nggak masalah. Nah, nanti teman-teman ada yang namanya istilah role prompting. Nah, role prompting itu sendiri apa? Ini adalah metode di mana kita memberikan AI ini cara berpikir seakan-akan dia memiliki suatu peran. Nah, role prompting itu sendiri, gini, misalkan ya teman-teman ya, memerlukan jawaban seakan-akan dia seolah profesi atau profesional gitu ya. Nah, teman-teman nanti kasih dia suatu peran. Misalkan gini, tolong buat seakan-akan kamu seorang koki profesional di Hotel Bintang 5 gitu ya. Nah, kamu mau mendapati case, misalkan apa ya? Misalkan pengunjung minta
makanan dengan spesifikasi seperti ini, bla bla bla. Nah, menu apa yang akan kamu buat? Nah, kita kan memberikan dia peran seakan-akan dia chef profesional. Nah, dia akan memberikan jawabannya juga seakan-akan dia chef profesional. Nah, gitu. Itu untuk contoh role prompting ya. Apakah itu perlu? Dalam satu dua case perlu ya teman-teman ya. Karena biar teman-teman nggak usah mikir atau nggak usah seakan-akan teman-teman nge-build lagi atau menyusun kalimatnya lagi nggak perlu. Teman-teman langsung kasih aja peran dia seakan-akan jadi apa. Misalkan contohnya di sini, kamu adalah guru fisika yang menjelaskan kepada anak usia 12 tahun bagaimana cara kerja tungku listrik. Gunakan kata-kata sederhana dan contoh dari dapur. Misalkan seperti itu. Nah, nanti kalimat yang dia susun akan juga disesuaikan ya. Seakan-akan dia guru fisika dan juga gimana cara ngomong ke anak 12 tahun gitu. Jadi teman-teman nggak perlu nyusun lagi. Nah, itu contoh untuk role prompting. Lalu yang kedua, apakah ada lagi materinya ada nih teman-teman, yaitu output formatting atau performatan output. Nah, ini digunakan untuk apa? Ini lebih ke tugas sekolah sih teman-teman ya. Ketika teman-teman diminta untuk formatnya sudah tersedia ya, atau strukturnya sudah ditentukan, misalkan daftar, tabel, poin, paragraf, atau mungkin puisi. Nah, formatnya teman-teman udah tahu nih. Makanya nanti teman-teman kasih output formatting atau pemformatan output. Itu apa? Tujuannya untuk membatasi ya, atau eh, menentukan output atau jawaban yang seperti apa yang teman-teman perlukan gitu. Misalkan di sini langsung teman-teman kasih ya, formatnya daftar dengan 5 item atau volumenya atau katanya tidak lebih dari 100. Lalu gunakan gaya yang jelas untuk penjelasan anak usia 9 tahun misalkan ya. Nanti berarti format yang ChatGPT berikan itu akan langsung disesuaikan gitu ya. Misalkan seperti ini. Teman-teman perlu ya, misalkan ada PR nih di sekolah ya. Perlu jawabannya cuman paragraf aja. Jangan poin gitu ya. Berarti nanti teman-teman tuliskan cukup tuliskan menggunakan paragraf saja gitu. Misalkan di sini contohnya pakai poin-poin. Berarti gini, tuliskan 3 fakta menarik tentang otak untuk anak usia 10 tahun dengan daftar singkat dan juga emoji. Berarti nanti hasilnya akan berupa daftar dan juga ada emojinya. Karena apa? Karena ini lebih cenderung cocok untuk anak usia 10 tahun. Penjelasannya akan lebih simple gitu ya. Nah, itu contoh output formatting. Teman-teman kita misalkan butuh nih formatnya, jawabannya, bentuknya artikel. Nah, teman-teman batasin aja ketika teman-teman perlu ya. Tuliskan format jawabannya menggunakan format artikel. Nah, nanti dia akan menuliskan jawabannya dengan format artikel. Nah, gitu ya. Itu contoh dari output formatting atau pemformatan output. Gitu, teman-teman. Nah, selanjutnya ini ada apa? Ini langsung ke tugas sepertinya. Nah, nanti teman-teman cari solusi ya dari beberapa tugas yang ada di platform. Nanti teman-teman cari solusinya. Apakah dia perlu pakai keempat tadi? Dan juga apakah dia perlu pakai role prompting? Role prompting itu yang ini ya, yang kita kasih peran. Sama apakah dia perlu pakai format output atau pemformatan output ya. Nah, teman-teman nanti coba analisis. Kita lihat dulu di ini di platform ya teman-teman ya. Nanti tugasnya seperti apa? Coba kakak lihat di sini. Teman-teman nanti masuk ke listen 20 ya. Nih, di listen 20 nanti silakan dibuka. Ada dua ya, tapi nanti panduannya kalau teman-teman mau buka dulu boleh silakan buka aja. Baca dulu nggak masalah teman-teman kalau mau baca dulu. Nah, ini untuk apa ya? Untuk pegangan teman-teman untuk mengerjakan soal nomor satu sama nomor dua. Nah, kita lihat dulu nomor satu, teman-teman. Nomor satu, nanti teman-teman masukkan dulu ya jawabannya ya. Di sini nanti ada kotak-kotak tuh. Ntar, kotak-kotak kosong ya. Nah, nanti teman-teman ketikkan aja. Dia pakai ada zero shoot, one shoot, chain of talk. Nah, sebenarnya ini ada few shoot ya. Cuman di sini di sistem itu yang dianggap benar adalah beberapa contoh ya. Teman-teman masukkan aja nanti beberapa contoh. Jadi teman-teman kalau view shoot kayaknya nggak dianggap bener deh. Kakak soalnya kemarin masukkan view shoot dia dianggap salah. Gitu ya. Jadi teman-teman analisis. Lalu yang kedua ini dijodohkan aja ya atau dipasangkan aja. Nah, nanti di sini ya, di sini teman-teman ada dokumen.
dibuka aja dokumennya. Dokumennya ada ini nanti. Nah, masuk ke sini dokumennya. Nanti dia ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 sama satu tugas tambahan. Nah, ini kelimanya ada sama ya di sini ya. Jadi nomor 3, 4, 5, 6, 7 ini adalah nomor 1 sampai 5-nya di dokumen. Jadi teman-teman nanti yang dikumpulkan nih di nomor 3 sampai 7 adalah link yang sama. Gitu ya. Jadi link dari Google Doc yang sama gitu. Jadi nanti teman-teman buka aja Google Doc-nya. Nah, di sini nanti ada beberapa soal, 5 soal ya teman-teman ya. Lihat dulu di sini, nanti ada tugas 1, gunakan AI untuk memecahkan teka-tekinya. Nah, teman-teman nanti disuruh nih masukkan teknik apa yang dipilih, promnya seperti apa, dan juga jawaban ChatGPT akan seperti apa. Nah, sama. Ini nanti diterapkan di semua case-nya ya teman-teman ya. Nah, kakak akan coba kasih contohnya. Nih, kalau contoh punya kakak akan seperti ini. Misalkan nomor 1, saya memikirkan sebuah angka. Jika kamu mengenali atau menggali angka itu dengan 3, lalu mengali mengali angka itu dengan 3, lalu menambahkan dengan 6, hasilnya adalah 21. Angka ini berapa? Nah, teman-teman nanti pilih nih, metodenya apa? Kalau menurut kakak, dia lebih sesuai ke chain of thought. Nah, promptingnya seperti apa? Seperti ini ya kakak masukkan ke ChatGPT. Nah, lalu jawaban ChatGPT akan seperti apa? Nah, ini teman-teman masukkan aja. Nah, gitu. Contoh lagi, misalkan nomor 4 ya. Teman-teman ada case-nya seperti ini. Anda sedang mengembangkan asisten pintar yang membuat rencana harian untuk berbagai orang. Namun, asisten tidak boleh memberikan saran umum seperti bangun pagi, karena rencana harian optimal akan berbeda untuk pelajar, programmer, atau atlet. Tugas kalian adalah tuliskan prompting yang disusun baik, pertimbangkan profesi seseorang, dan memberikan rencana harian yang profesional atau dipersonalisasi. Nah, teman-teman nanti ini analisis dia pakainya apa, promnya akan seperti apa. Nah, misalkan contoh profesinya kakak langsung tembak jadi programmer. Nah, nanti dia akan buat nih contoh analisis harian atau rencana harian seorang programmer. Gitu ya. Teman-teman nanti ini kalau zero shoot berarti gimana? Nah, misalkan di sini pakai one shoot, dia kasih satu contoh. Nah, nanti dia akan kasih jawabannya seperti ini. Gitu ya. Nah, untuk tugas-tugas yang lain sama aja teman-teman. Analisis, kasih promnya, nah tulisin jawabannya ChatGPT akan seperti apa. Gitu ya. Itu untuk tugas nomor 1. Tugas nomor 2, dia mirip, hampir sama. Ini untuk pilihan gandanya silakan dikerjakan dulu teman-teman pilihan gandanya. Lalu nanti di sini ada dokumen lagi ya teman-teman. Silakan buka dokumennya seperti biasa. Klik file lalu make a copy atau buat salinan ya. Nah, kalau yang nomor ini ada 3 teman-teman. Nomor 5, 6, 7 ya. Ada 3 soal. Nah, berarti kalau di sini nanti nomor 1, 2, sama 3. Nah, nanti yang dikumpulkan adalah link yang sama, sama aja. Nah, ini bedanya apa sama yang tadi? Teman-teman kalau di sini nanti dilihat soalnya itu lebih ke ini. Ada perbaikan prompt juga. Nah, teman-teman nanti ada kesimpulannya. Apakah teknik promptingnya sudah sesuai atau belum? Misalkan di sini ada satu contoh, ada satu case ya, tugas 1. Nah, tugasnya teman-teman apa? Salin tempel promptnya itu ke AI dulu. Nah, jawabannya seperti apa? Nah, ketika teman-teman perlu perbaiki nih, misalkan teman-teman perbaiki promnya, tambah ini, kamu ingin memperjelas atau menjelaskan bahwa itu untuk anak usia 7 tahun. Nah, lalu diminta format jawabannya itu 3 paragraf masing-masing 2 kalimat. Sama contohnya itu harus dari kehidupan nyata. Nah, ketika teman-teman sudah perbaiki promnya, apakah jawabannya akan berubah atau enggak? Jadi teman-teman bandingkan nih antara tadi teman-teman langsung copy paste sama udah diperbaiki. Akan lebih sesuai mana jawabannya, gitu ya. Nah, jadi teman-teman nanti ketika jawaban awal ChatGPT seperti apa, nah, ketika sudah promptnya sudah ditingkatkan akan seperti apa. Nah, contohnya kayak gini, kakak kasih contoh punya kakak tugas 1 ya. Tugas 1 nih, ketika teman-teman kasih ya prompt awal, dia jawabannya akan seperti ini. Gini doang promptnya ya. Nah, ketika teman-teman udah kasih nih perbaikan promptnya, perbaikan promptingnya, nah jawaban ChatGPT akan disesuaikan lagi. Beda kan jawaban awal sama ketika promptingnya sudah diperbaiki. Nah, jawabannya akan sedikit berbeda. Nah, teman-teman nanti analisis. Nah, kesimpulannya,
Prompting yang ditingkatkan menghasilkan penjelasan yang lebih mudah dipahami, relevan untuk anak-anak usia 7 tahun, dan konteks dan juga contohnya itu strukturnya lebih ramah anak misalkan. Jadi teman-teman nanti ada analisisnya, gitu ya. Jadi prompting awal tanpa perbaikan, nih misalkan prompting awal tanpa perbaikan tuh seperti ini, cobaan ChatGPT. Ketika sudah diperbaiki, jadi kayak gini jawabannya. Nah, gitu ya teman-teman ya. Paham untuk tugas 1 sama 2? Paham ya? Oke, kalau paham silahkan dikerjakan dulu. Boleh teman-teman nanti kalau perlu bantuan kakak bantu untuk tugas 1 sama 2-nya. Gitu ya. Jadi cukup ini analisis aja untuk yang di Google Docs-nya. Itu copy paste ke ChatGPT ketika diperlukan prompting lanjutan atau prompting tambahan, penyesuaian, lalu ada role prompting dan juga output formatting silakan ditambahkan. Gitu. Oke, teman-teman boleh silakan mulai kerjakan, boleh silakan share screen dulu. Kalau ada yang perlu ditanyakan, tanya aja. Jangan lupa share screen ya, guys. Pakainya ChatGPT aja. Kalau kemarin kan kita ini ya, perbandingan antara DeepSeek sama ChatGPT, kalau sekarang langsung pakai ChatGPT aja. Oke, yang pertama tadi dimasukin ada 4 jenis tadi ya. Zero shoot, one shoot, lalu yang ketiga masukinnya beberapa contoh ya teman-teman ya. Zero shoot sama one shootnya dikasih kayak strip gitu teman-teman. Jadi zero strip shoot sama zero strip itu. Mm-mm. Nah beberapa contohnya B depannya gede kapital sama contohnya C-nya kapital juga. Ini agak lebih spesifik ya kalau mau dianggap benar seperti itu. Karena nggak variatif jawaban yang dianggap benar dari sistem tuh. Harusnya nggak kayak gitu ya. Nah si Kak, OT-nya ini di mana ya, Kak? gimana? Yang ini di mana ya? Ah, Kan ini ke file dulu atau ke berkas. Mm-mm. Buat kopi. Iya. Nanti baru diganti namanya boleh. Atau enggak juga nggak masalah. Bebas. Tugas 1 gitu. Mm-mm. Buat salinan. Nah, baru bisa dikerjakan di sini. oh iya. Oke. Kak, Iya. Kenapa? ini singkatan boleh. Dijabarin aja kalau mau betul ya. Kalau nggak betul juga nggak apa-apa sih. Kalau mau Oke. dijabarin aja. Chain of thought. CHAIN of thought. THOUGHT. Tapi kalau misalkan salah nggak apa-apa teman-teman, karena itu ribet sistemnya. Oke, itu kalau mau C-nya besar tuh. Contohnya C-nya besar. Nah, dah, baru next nanti. Oke, yang kedua jodohkan teman-teman. Berarti kalau masalah jawabannya masih terlalu umum,
umum banget berarti kalau mau spesifikasi beberapa contoh pakainya view shoot. Sedangkan kalau misalkan matematik jelas ya pakai apa. Kalau formatnya nggak sesuai, berarti kasih output formatting. Sedangkan kalau misalkan mengabaikan sebagian permintaan, teman-teman eh, memperjelas detailnya ya, detailnya lebih dijelasin lagi. Gitu. Kalau format nggak sesuai, berarti kasih format yang diinginkan atau output formattingnya. Mm-mm. Iya, betul. Oke, ya betul. Coba. Udah sesuai kalau itu, Vincent. Oke, next. Nah, buat dulu salinan dari dokumennya ya. Baru nanti tanya ke ChatGPT jawabannya. Kalau teman-teman bingung nih, ini pakainya view shot atau one shot atau apa ya? Gitu nanti tanya aja juga nggak masalah, copyin aja promptnya, tanya dulu ke ChatGPT ini lebih condong kemana, promptingnya seperti apa gitu. Tanya tanya juga nggak masalah ya. Jadi nggak cuman Indo, nggak cuman jawabannya doang. Tapi ketika teman-teman perlu brainstorming dulu untuk tipenya apa, jenisnya juga nggak masalah. Tanya aja ChatGPT. Nah, misalkan belum sesuai, tambahin aja. Berarti kalau COT kan dia kasih nih, berikan penjelasan langkah demi langkah gitu misalkan. Nah, gitu. Baru nanti dikopikan bisa. Kak, Ya,
Ini berarti promnya ada dua. Masukin salah satu aja nggak apa-apa. Kalau nggak ditambahin aja nanti di bawahnya sini kasih by step gitu. Jadi Oh, jadiin satu aja. Hmm. Tuh, pelan-pelan aja nggak apa-apa.
Oke. Kalau bingung dia pakainya apa, brainstorming dulu nggak apa-apa ke ChatGPT. Jadi biar dia tentuin juga cocoknya pakai yang mana. Nah, betul. Nah, kalau yang nomor dua itu kan dia view shoot, betul. Pakai view shoot. Nah, nanti apa namanya? Promptnya teman-teman masukin aja itu. Nah, nanti promptingnya teman-teman tambahin aja. Sekarang kalau penggunaan kata saya lapar tapi malas masak itu gimana? Nah, baru nanti teman-teman masukin jawabannya. Jadi kan ada tiga contoh. Nah, teman-teman nanti tanya tuh, misalkan kalau katanya kalau kayak gini berarti masuknya kemana? Tuh. Tuh, kalau tanya kayak gini, jawaban robot akan seperti apa? Gitu. Jadi yang dituliskan jawaban robotnya aja nggak apa-apa. Yang di promptnya baru tulisin yang contoh-contoh tadi. Nah, jadi kan punya Cinta kan ada contoh satu. Coba ke bawah contoh satu, contoh dua, contoh tiga ya. Coba scroll sedikit lagi ke bawah. Ke bawahan atas dikit yang contoh tiga. Nah, pengguna contoh tiga kan berarti dia saya bingung menggunakan soal angka ini. Jawaban robot tidak apa-apa, kita pelan-pelan kita susun satu persatu. Nah, contoh satu sampai tiga itu nanti dimasukkan aja nggak apa-apa. Nah, terakhir coba kalau misalkan kita tanyanya ini, katanya saya lapar tapi malas masak. Nah, jawaban robot seperti apa? Nanti jawabannya dituliskan. Tapi malas masak misalkan. Nah, jawaban robotnya akan seperti apa? Nah, itu pilih salah satu aja nanti untuk jawaban robotnya. Itu. Jadi nggak harus semua ditulisin nggak apa-apa.
Nah, sama yang terakhir tadi ketika dilontarkan pertanyaan tadi, dicobanya seperti apa? Nah, oke, area udah selesai nomor satu ya. Lanjut yang nomor dua. Ah, aksesnya ya area ya. Nomor satu nanti aksesnya di ini dulu. Diatur dulu di share. Nanti siapa saja yang dapat memilih link ini dapat melihat. Nah, itu diatur dulu. Biar kakak bisa buka. Karena ini aksesnya belum bisa. Kak, Ya, kenapa Vincent? kalau misalkan promnya dari ChatGPT-nya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, masukin aja nggak apa-apa promnya. Jadi kalau Nah, misalkan kesulitan, ya promnya dari ChatGPT juga nggak masalah ya teman-teman ya. Jadi itu kopiin aja, suruh buatin promnya, gitu nggak apa-apa. Cobanya seperti apa, masukin. Yang penting teman-teman tahu analisisnya. Oke, nah bisa diakses area. Sip. Teman-teman yang lain jangan lupa ya untuk aksesnya nanti ya kalau dikumpulkan ya, biar bisa dibuka.
Nah, betul. Nah, kalau nomor 4 jadwal harian dulu, baru nomor 5 yang transportasi ya. Nanti kalau misalkan yang soal nomor 2 teman-teman belum selesai, nggak apa-apa. Yang penting dikumpulin dulu link dari Google Docs-nya. Nanti kan Google Docs kan bisa diedit kapan aja ya. Yang penting nanti kalau misalkan belum selesai dikumpulin dulu nggak masalah. Ya nomor empatnya Sinta tadi ada ini ya, ada rencana harian. Tadi promnya hilang atau gimana itu? Nih kakak kirimin di kolom chat ya, kalau misalkan nggak ada ya. Tuh tadi isinya itu yang di kolom chat ya, Sinta ya. Nah, baru dianalisis nanti.
Terus langsung ke ChatGPT aja nggak apa-apa dari ini harian. Dah, gitu aja. Nah, itu area kan udah selesai ya. Yang di nomor 2 juga. Nah, linknya juga dikumpulin tuh yang di bonus karena bonusnya udah dikerjakan tuh. Kumpulin aja linknya juga di yang bonus. Jadi biar penuh semua. Oke, sip. Oke, area udah selesai ya. Oke, oke. Ikan. Nah, oke, satu lagi. Ya, Sinta.
Oke, nanti boleh silakan di ini dulu ya, dikumpulkan dulu nggak apa-apa linknya, biar nanti tinggal edit aja teman-teman. Karena berhubung waktunya tinggal 6 menit ya. Ya, pesawat dulu baru centang hijau. Mm-mm. Nah, kumpulin sampai terakhir ya apa? Sampai bonus. Kan bisa tinggal ngedit di ini Google Docs-nya nanti. Oke. Nah, nomor 2 nanti dibuat dulu salinannya, dikumpulkan linknya. Nah, nanti kalau mau dikerjakan lanjutan nanti nggak apa-apa, nggak masalah. Gitu ya. Nah, itu dikerjakan dulu untuk pilihan jawabannya. Sinta juga ya. Kalau Sinta udah selesai nanti silakan dikumpulkan dulu. Hmm. Ya, sudah. Jangan lupa ininya, bagikan baru ini. Siapa saja yang memiliki link ini? Viewers atau lihat. Oke, salin. Nah, kumpulkan sampai terakhir nggak apa-apa tuh. Oke, sama semua linknya. Hmm. Oh, kita waktunya sampai 9.45 deh ya, bukan 9.30 ya. Oke, Bapak kerjain dulu sampai yang nomor 2 ya, teman-teman ya. Lupa kakak, biasanya kebiasaan 30 selesai ya. Nah, sip. Sinta sama Vincent boleh dilanjutin dulu yang nomor 2. Arya istirahat dulu nggak apa-apa Arya, sambil nunggu temennya ya.
Nah, nomor dua. Nomor dua tadi tiga soal ya, kalau nggak salah ya. Tiga soal. Nah, tinggal ini aja perbaikan prompting sama ininya doang. Nah, kalau susah itu di copy aja nggak apa-apa. Nanti biar ini, berarti kan dia minta untuk promnya, prom awal jawabannya kayak gimana. Jadi teman-teman copy ini tuh jawaban ChatGPT seperti apa. Nah, ketika sudah diperbaiki, nanti jawabannya beda atau enggak gitu. Jadi nanti baru dianalisis. Betul. Oh ya, kita berarti pertemuan kelipatan 4 ya teman-teman ya. Reason 20 berarti kelipatan 4 nih. Jadi nanti ada monthly feedback lagi. Nah, baru nanti dibandingkan jawabannya.
Aduh, areanya keluar nih. Mm-mm.
Di enter aja. Oke, 3 menit lagi ya, teman-teman ya. Oke, teman-teman itu boleh dikumpulkan dulu aja ya. Untuk tugas tambahannya nanti dikerjakan lain waktu atau nggak usah juga nggak apa-apa. Tapi dikumpulin aja itu. Sampai bonus nggak apa-apa dikumpulinnya. Nah, untuk tugas tambahannya nanti aja nggak usah dikerjain dulu nggak apa-apa. Tapi dikumpulin aja linknya. Sampai akhir aja kumpulinnya nggak apa-apa, nggak masalah. Oke, sudah pada dikumpulkan? Oke, dikumpulkan dulu nggak apa-apa, Sinta?
Sampai terakhir. Nah, nanti kalau masih diedit kan dia otomatis ini, otomatis ke-update kok. Nah, sampai bonus juga nggak apa-apa. Yang dikumpulkan linknya aja. Oh, itu kalau terlanjur nggak apa-apa. Kalau udah terlanjur nggak apa-apa. Dikumpulin lagi aja. Jadi masukin linknya lagi aja. Mhm. Iya, betul. Sampai yang terakhir ya. Sampai emoticon sekalian nggak apa-apa. Biar hijau semua. Oke guys. Nah, nanti kalau untuk yang bonus, nanti dikerjakan lagi nggak masalah ya teman-teman ya. Gitu. Oke, berarti untuk pertemuan kali ini mungkin kakak cukupkan sekian ya teman-teman ya. Sebelum kakak akhirin, ada yang mau ditanyakan dulu atau tidak? Tidak ya. Oke, teman-teman tadi berarti udah menerapkan ya beberapa case mungkin agak sedikit membingungkan. Cuman nggak apa-apa. Nanti kakak lihat sendiri ya untuk promptingnya teman-teman masukin nanti kakak cek sendiri. Oke guys, untuk pertemuan hari ini mungkin kakak cukupkan sekian. Aryanya nggak kembali lagi nih, udah capek kayaknya tadi istirahat. Nggak apa. Sebelum itu kakak izin untuk foto dulu ya teman-teman ya. Ya, boleh. Kakak hitung mundur. 3, 2, 1. Oke, terima kasih teman-teman untuk hari ini. Berarti kita ketemu lagi minggu depan ya di tanggal 10. Nah, nanti kalau misalkan ada yang belum selesai, diselesaikan dulu nggak apa-apa. Nanti dia otomatis tersimpan kok. Gitu ya. Oke, mungkin itu saja yang dapat kakak sampaikan teman-teman. Terima kasih semuanya. Kita ketemu lagi minggu depan. Bye. Kakak izin untuk akhirin ya. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Oke, Kak. sama-sama guys.